lebih cepat mendatangkan roh suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih teringat dahulu ketika saya diajak oleh Syekhina Al-Arif Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban, salah satu wali yang meninggal masih muda. Di antaranya beliau yang didatangi habaibnya ada di Jakarta adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid, saudara-saudara. Ini menunjukkan kebesaran maqam beliau, dan saya yakin semuanya yang hadir mendapatkan barokah beliau, mendapatkan asrar beliau, mendapatkan nazarah beliau. Kita pulang dari majelis yang mulia ini, hati kita lebih sambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita lebih perhatian dengan Rasulullah, lebih perhatian dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Jangan sampai lagi ada orang yang menghina Nabi Muhammad, mendiskreditkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri yang kita cintai, Indonesia ini, saudara-saudara. Bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala, Sayyidina Utsman itu kalau udah duduk di depan kuburan, saudara, beliau nangis hatta ibtalat lihidu. Sayyidina Utsman nangis sampai bewoknya, jenggotnya basah, saudara. Saking derasnya air mata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai-sampai ada orang yang nanya sama Sayyidina Utsman, "Tadhkurul jannah wan nar wa la tabki wa tadhkurul qabr tabki." Kamu ingat surga, ingat neraka, nangis. Tapi kalau depan kuburan begini kenapa nangis? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, aku ingat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja fihi fama ba'dahu aisar minhu." Barang siapa yang selamat di dalam kubur, setelahnya lebih gampang, saudara. Karena kenapa? Karena kuburan itu adalah fase pertama daripada fase-fase akhirat. Tapi kalau di kubur yang udah gagal, fama ba'dahu asyad minhu. Setelah itu makin susah, saudara. Makin
genting keadaannya. Makanya Sayyidina Utsman nangis keringat kuburan sampai bahas saking beliau. Lagi nggak bisa mikir sulitnya nggak kompak aja sebelah lain-lain. Atau nanti kita dikasih bunyi ini semua nih. Orang nantinya bareng nggak semua? Kira-kira kalau dikasih nanti bunyinya cer, ada bisa ngomong nih dengar nggak kira-kira? Saya akan mulai bicara saya dengan sebuah cerita. Ya insya Allah saya berharap jika memang hati itu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa memahami cerita yang insya Allah akan saya sampaikan. Dulu juga. Kalau main baik-baik, mainan dulu sih. Ya, kalau sekarang ini kadang-kadang baik, kalau gitu lagi senewan, sholat aja 4 rakaat, bingung. Udah 4 baru 3. Untung ulama kasih jalur, ada sujud sahwi, tambahin 1 rakaat sujud sahwi. Kalau enggak, bisa balik lagi dari awal. Ada orang sebelah mau nanya, bukan sholat. Dulu ada seorang raja, yang namanya raja itu pasti punya istana, hartanya berlimpah, punya istri lebih dari 1, tapi benar nggak mahal. Tapi aneh nggak berani bilang kata kita. Mudah-mudahan kita yang menjadi pengantin di pengantin nggak berani tuh kata kita nggak berani. Nanti juga Allah mau pilih senjata atau senjata buku. Paham itu? Ini raja punya banyak budak. Tiba-tiba raja ini jatuh cinta sangat luar biasa kepada budaknya, justru yang paling jelek. Dia ke istana. Raja buta, nggak punya otak, kayak nggak ada perempuan lain. Padahal budak yang cantik banyak. Pun kalau mau kawin dengan perempuan merdeka juga bisa. Mau pilih anak raja manapun pasti diterima. Gitu kan? Raja dari mulut ke mulut ngomong, raja dengar. Senyum raja, nggak marah. Senyum. Panggil ajudan perdana menterinya. Kembali kau. Ini mungkinnya ribut di depannya. Hari dari hari ini bikin acara. Undang perdana menteri semua, pembesar-pembesar undang, dan istri-istri mereka juga undang. Kita penggawaannya begini, betul ini. Kalau kamu ceramah di belakangnya dan buat modal. Akhirnya baik tuan yang mulai baik undang semua. Setelah undangan diberitahukan semuanya sudah diundang, lapor lagi sudah undangan sudah kami sampaikan semua kepada perdana menteri, pembesar-pembesar dan istri-istri mereka. Raja bilang tadi, nanti kalau perdana menteri dan istri-istri mereka datang juga pembesar-pembesar itu datang, keluarkan gelas-gelas yang biasa aku pakai untuk menerima tamu negara. Kalau kata kita begitu. Setelah gelas mereka sudah pegang satu persatu, tuangkan minuman. Tapi katakan kepada mereka jangan minum sebelum aku datang. Jadi, keluarin minuman semua. Pegang gelas. Akhirnya dikasih tahu sama perdana menteri. Dan kasih tahu jangan minum dulu. Kemudian raja keluar. Raja keluar panggil nih perdana menteri. Panggil budakku yang jelek itu. Ini nggak enak kalau jelek keluar. Dipanggil. Masuk dia dengan percaya diri. Begitu sih budak ini masuk, semua mata memandang dengan pandangan yang sangat sinis. Kata raja, berikan juga gelas kepadanya sebagaimana gelas yang kau beli kepada yang lain itu. Kasih gelas, nggak ada main-main. Ya, merasa nggak pantas, budak bisa nyampur sama istri pembesar. Pegang gelas juga sama dengan kita, nggak mau mereka bersama kan? Makanya kita bersyukur dengan adanya maulid. Ini maulid tidak pakai aulia dan ulama, kan nasi dikasih senapan dagingnya itu aku. Itu diajarin sosial. Ya, diajarin sosial. Yang mau makan dia tuh lari buat, yang lari buat, tawarin yang kuat dulu. Betul, abah atau siapa lagi itu. Yang tua, balikin lagi main muda. Udah kamu duluan, kok enggak? Udah kantor duluan. Tapi jujur sama mudanya, jangan lihat mereka kurang kalau saya. Dan enggak, gak cepet. Setelah dibuang yang minuman si budak itu, raja yang perintahkan. Ishrabu. Minum semua termasuk si budak ini. Dengan pandangan mata nggak suka daripada istri-istri itu. Akhirnya setelah selesai, habis itu minuman. Kata raja apa? Tolong gelas yang ada di tangan kalian pecahkan, banting ke lantai. Wah, ada yang berjalan, gelas bagus. Kecuali si budak. Langsung jaring ke si budak. Semua kaget. Menurut mereka apa? Kurang aja. Mereka tunggu, raja pasti marah. Nggak ada raja senyum. Tadi dipanggil raja suruh mendekat.
Raja, kenapa? Kau ganti dan kau pecahkan gelas itu. Apa kata Ibu Buddha? Ya Maulai, gelas yang aku pegang adalah milikmu. Aku pun milikmu. Ketika kau perintahkan aku untuk mengganti dan memecahkan gelas itu, halangan apa yang membuat aku tidak melaksanakan perintahmu? Aku lebih suka dibilang gila daripada dibilang durhaka. Paham? Nyambung. Orang yang tergila-gila kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti telinganya nggak boleh dengar nama Muhammad. Bisa dapat yang hari-hari tadi cerita, bisa dapat. Nggak pakai capek. Soalnya nggak suruh untuk dulu, nggak suruh untuk Allah, nggak suruh ngadep kiblat. Lu mau nyungsep di lubang pala kaki di atas, selawat dekat 10 balasannya itu kalau nggak bisa dihitung. Ini sekarang kita lihat di acara-acara besar Islam, orang tapi salah ini jawabnya males-malesan. Padahal emang ribet kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti. Kalau ngomong sama orang yang ngerti enak. Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu ungkapannya menyatakan, ini sering saya sampaikan, Masyikama Majma'al Maulid Bidalil Qur'an, tidak ada pernyataan seperti Maulid.